Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Syelfitri Irvani Nasution dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Samudra. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi penugasan mata kuliah konsep dasar IPS SD. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang antropologi, yaitu pengertian dari antropologi, ruang lingkup kajian antropologi dan hubungan antropologi dengan beberapa ilmu lainnya. Apa itu antropologi? Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos yang berarti orang atau manusia, dan logos yang berarti ilmu nalar. Sehingga, antropologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, antropologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba menelaah sifat-sifat manusia secara umum dan menempatkan manusia yang unik dalam sebuah lingkungan hidup yang lebih bermartabat. Dalam antropologi, manusia dipandang sebagai sesuatu yang kompleks, baik dari segi fisik, emosi, sosial, maupun kebudayaannya. Antropologi juga sering disebut sebagai ilmu tentang manusia dan kebudayaannya. Menurut Masinambo, antropologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji masyarakat atau kelompok manusia. 2. Menurut Haviland, antropologi adalah studi untuk menyusun sejumlah generalisasi yang bermakna tentang makhluk manusia dan tindakannya serta pengertian yang lengkap tentang keragaman manusia, baik kebudayaan maupun ciri fisiknya. 3. Menurut Keesing, antropologi adalah ilmu yang membicarakan tentang beragam kebudayaan, perbedaan dan persamaan fisik, serta sifat manusia dan kelembagaannya. Ruang lingkup kajian antropologi. Ruang lingkup kajian antropologi dapat digolongkan secara luas dalam dua bagian, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. 1. Antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai makhluk biologis. Dalam antropologi fisik, manusia dipelajari dari sudut jasmaninya dengan lingkup yang lebih luas, meliputi asal-usul, perkembangan evolusi organik, struktur tubuh, dan ras. Melalui aktivitas analisis yang mendalam terhadap fosil-fosil dan pengamatan pada primata-primata yang pernah hidup, para ahli antropologi fisik berusaha melacak nenek moyang jenis manusia untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa kita menjadi makhluk seperti sekarang. Nah, yang kedua adalah antropologi budaya, merupakan cabang utama dalam antropologi yang menyelidiki kebudayaan pada umumnya dan bermacam-macam kebudayaan di seluruh dunia. Antropologi budaya berusaha memahami bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya sepanjang zaman, bagaimana manusia dengan akalnya mengembangkan struktur berpikir dengan belajar dari berbagai pengalaman yang dilalui, serta berhasil mengubah lingkungan alam sekitar melalui suatu proses yang berlangsung sepanjang hidupnya. Menurut Haviland, antropologi budaya terpecah menjadi 3 bidang kajian, yakni 1. Arkeologi adalah cabang ilmu antropologi budaya yang mempelajari benda-benda peninggalan manusia untuk menjelaskan bagaimana suatu kelompok manusia melaksanakan aktivitasnya di masa lalu, serta benda peninggalan yang bisa merekonstruksi atau menggambarkan tentang kehidupan manusia dan kebudayaannya di zaman lampau itu, agar bisa menghubungkan dengan kehidupan manusia di zaman kini dan seterusnya. Dengan mempelajari arkeologi, kita bisa menemukan karya manusia masa lampau, seperti piramida di Mesir, Candi Borobudur di Indonesia, Taj Mahal di India, dan lain sebagainya. 2. Antropologi linguistik mempelajari tentang asal-muasal suatu bahasa yang digunakan oleh manusia, baik secara lisan maupun dalam struktur yang tertulis. Sejarah perkembangan suatu bahasa hingga melahirkan percabangan baru dan saling memengaruhi antara satu bahasa dengan bahasa lain melahirkan bahasa serumpun. Struktur kosakata yang diciptakan manusia sangat terkait dengan keadaan empiris lingkungan alam sekitar kosakata itu. Sebab, manusia secara nyata terlibat dalam mengolah benda-benda sehingga diperlukan penamaan kosakata untuk mempermudah penggunaannya.
3. Etnologi merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan masyarakat bangsa-bangsa tertentu yang tersebar di muka bumi pada masa sekarang. Etnologi mengkaji pola-pola kelakuan, seperti adat istiadat, perkawinan, struktur kekerabatan, sistem politik, ekonomi, agama, cerita-cerita rakyat, kesenian, dan musik. Etnologi memfokuskan kajiannya terhadap kebudayaan masa kini yang sedang dijalani oleh masyarakatnya, lebih khusus lagi terhadap tindakannya sehari-hari baik sebagai individu maupun kelompok, sebagaimana yang dapat disaksikan, dialami, dipertanyakan, dan didiskusikan dengan masyarakat pemilik kebudayaan tersebut. Hubungan antropologi dengan ilmu lainnya. Antropologi merupakan kajian multidisipliner yang berupaya mempelajari aspek manusia secara menyeluruh. Karena itulah, antropologi tidak dapat berdiri sendiri. Ada hubungan timbal balik antara antropologi dan ilmu-ilmu lainnya. Terlebih dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora yang semuanya menjadikan masyarakat manusia sebagai objek materi pengkajian. Yang pertama, hubungan antropologi dengan ilmu sosiologi yaitu antropologi dan ilmu sosiologi memiliki hubungan yang erat, karena keduanya sama-sama mempelajari masyarakat dan budaya, tetapi dari perspektif yang berbeda. Antropologi fokus pada aspek budaya, tradisi, dan praktik kehidupan manusia di berbagai komunitas, seringkali dengan pendekatan kualitatif yang mendalam. Sebaliknya, sosiologi lebih menekankan pada struktur sosial, interaksi sosial, dan pola-pola dalam masyarakat modern, seringkali dengan pendekatan kuantitatif. Keduanya saling melengkapi dalam memahami fenomena sosial, dengan antropologi memberi konteks budaya yang mendalam dan sosiologi menyediakan analisis struktur dan fungsi dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan antropologi dengan ilmu sejarah yang dimana antropologi dan ilmu sejarah memiliki hubungan yang erat karena keduanya berfokus pada studi tentang manusia dan masyarakat, tetapi dari perspektif yang berbeda. Antropologi mempelajari perkembangan budaya, kebiasaan, dan cara hidup manusia melalui pendekatan kualitatif, seringkali menggunakan metode lapangan seperti wawancara dan observasi. Sementara itu, sejarah lebih menekankan pada pencatatan peristiwa masa lalu dan konteks politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi peradaban. Keduanya juga saling melengkapi, yakni antropologi membantu memberikan konteks budaya pada peristiwa sejarah, sedangkan sejarah memberikan latar belakang yang diperlukan untuk memahami perubahan budaya. Dengan memahami keduanya, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan manusia. Yang ketiga, hubungan antropologi dengan ilmu kesehatan masyarakat dalam mendekati warga masyarakat, seorang dokter juga memerlukan bantuan antropologi. Tidak saja berkaitan dengan pengetahuan teoretis menyangkut citra masyarakat, tetapi juga data-data konkret tentang konsepsi dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, kondisi sakit, kehidupan para dukun, jenis-jenis obat-obat tradisional, kebiasaan pantang makanan, mitos-mitos masyarakat tentang kesehatan, dan lain sebagainya. Antropologi memiliki sejumlah cara dan metode untuk memahami serta menyesuaikan diri dengan budaya dan adat istiadat tertentu, termasuk data-data yang sangat dibutuhkan oleh para dokter dan tenaga kesehatan. Para dokter dan tenaga kesehatan memerlukan cara dan metode antropologi untuk dapat memahami serta menyesuaikan diri dengan kebudayaan dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Yang keempat, hubungan antropologi dengan ilmu anatomi. Antropologi membutuhkan bantuan ilmu anatomi untuk memahami ciri-ciri dan perbedaan fisik manusia, terutama perbedaan ras, bentuk rambut, dan warna kulit guna memahami keterkaitan antara ras atau kelompok manusia satu dengan ras atau kelompok manusia lainnya, serta penyebab terjadinya perbedaan ciri fisik dan ras manusia tersebut. Ilmu anatomi diperlukan oleh antropologi dalam usaha untuk memperoleh informasi mengenai asal mula dan penyebaran manusia serta hubungan antara ras-ras di dunia, melalui kajian penelitian tentang ciri-ciri berbagai tengkorak dan bagian tubuh manusia pada umumnya. Dan yang kelima, hubungan antropologi dengan geologi. Geologi adalah ilmu yang mengkaji ciri-ciri lapisan bumi serta perubahan-perubahannya. Ilmu ini dibutuhkan oleh antropologi,
terutama yang berhubungan dengan temuan fosil-fosil, sisa-sisa kerangka manusia dan artefak, ataupun benda-benda hasil karya manusia yang terpendam di dalam tanah selama ratusan bahkan